علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para alim ulama, guru-guru agama, para tokoh tetuha dan pemuka-pemuka masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dan mudah-mudahan jamaah lain yang subuh ini berhalangan hadir, kita juga tidak pernah lupa berdoa untuk keluarga kita masing-masing, baik keluarga kita yang masih hidup maupun keluarga kita yang sudah kembali ke pangkuan Allah untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan kiranya kita semua selalu mendapat limpahan ampunan dan selalu mendapat curahan rahmat yang seluas-luasnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa terasa, dengan izin dan kehendak Allah jualah, pada hari ini kita bersama-sama telah dihantarkan kepada hari yang ketujuh hari ini di bulan Ramadan 1442 Hijriah, dan kita berada di 19 April 2021 Miladiah. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, hadirin dan hadirat yang berbahagia, tersebutlah seorang sahabat yang bernama Rabi'ah bin Malik bin Ka'ab al-Aslami. Beliau adalah seorang sahabat yang sangat setia. Berada Rabi'ah bin Malik bin Ka'ab al-Aslami ini selalu berada di samping Rasul, dan beliau sering membantu Rasul untuk menyiapkan segala keperluan beliau, keperluan Rasul. Tapi bukan berarti Rabi'ah ini pembantu Rasul, bukan. Beliau tidak punya pembantu, ya. Rasul itu tidak punya pembantu. Tapi banyak orang yang mau membantu Rasul. Rasul pada suatu ketika merasa berhutang budi kepada Rabi'ah. Karena Rabi'ah sering membantu Rasul, maka beliau merasa berhutang budi. Lalu kemudian Rasul mengatakan begini, "Ya Rabi'ah, sal ma syi'ta as'alullaha laka." Wahai Rabi'ah, mintalah kepadaku apa yang kau inginkan. Niscaya aku akan berdoa kepada Allah, dan Allah akan kabulkan doaku untukmu. Jika bahasa Banjar itu, Bapak dah aja ikam, handak apa ikam, maka aku akan berdoa kepada Allah, dan Allah akan mengabulkan doaku untukmu. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, kita berandai dulu sebentar. Kita menggunakan kalimat andai kata. Seandainya kita bisa membayangkan, seandainya Rabi'ah bin Malik bin Ka'ab al-Aslami ini seorang pedagang, maka ada kemungkinan
Rabi'ah minta agar dagangannya cepat laku dan untung besar. Seandainya Rabi'ah ini seorang petani, ada kemungkinan Rabi'ah minta doakan kepada Rasul agar kebun gandum dan kurmanya berbuah lebat. Seandainya. Kalau sekarang mungkin seandainya Rabi'ah ini berjiwa pegawai, mungkin dia minta kepada Rasul, doakan ulun semoga cepat naik pangkat dan punya jabatan. Seandainya. Tapi ternyata tidak, Bapak dan Ibu. Justru Rabi'ah minta kepada Rasul, ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Masya Allah. Kalau selama ini di dunia kita hidup selalu berdampingan, kemanapun Anda pergi dan dimanapun Anda berada, ulun sering berada di samping pian, maka ulun berharap dan ulun mohon kepada engkau ya Rasul untuk mendoakan agar ulun tetap hidup berdampingan dengan pian sampai ke dalam surga. Masya Allah. As'aluka murafaqataka fil jannah. Maka Rasul kemudian waktu itu menampakkan kerendah hatian Rasul. Jadi agak bahasa kita itu kadang mentang-mentang doa Rasul itu kabul, langsung Rasul berucap, ya Allah masukkan Rabi'ah ini ke dalam surga bersamaku. Tidak. Tapi Rasul malah mengatakan, wahai Rabi'ah, kalau itu yang kau inginkan, maka bantu aku, tolong aku wahai Rabi'ah untuk mewujudkan apa yang kau kehendaki itu. Bantu aku, tolong aku, agar apa yang kau inginkan dikabulkan Allah. Fa'inni ala zikrika, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Bantu aku wahai Rabi'ah agar doamu, agar doaku terkabul, supaya hidup berdampingan denganku bersama-sama di dalam surga nanti. Maka perbanyaklah melakukan sujud dalam hidup ini. Bapak dan Ibu, ternyata melakukan sujud itu adalah merupakan salah satu cara untuk mendapatkan tiket hidup berdampingan dengan Rasul di dalam surga. Bapak Ibu, sujud itu ada 4 paling tidak. Yang pertama adalah sujud syukur. Kemarin ketika malam pertama bulan Ramadan, kita melakukan sujud syukur. Kenapa kita melakukan sujud syukur? Karena kita bersyukur doa kita dikabulkan. Kita bersyukur Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Yang pertama sujud syukur. Yang kedua sujud sahwi, yaitu sujud ketika lupa atau ketika ketinggalan sesuatu di dalam salat. Sujud sahwi dilakukan 2 kali sebelum salam. Lalu yang ketiga adalah sujud yang ada di dalam salat. Yang di dalam sujud itu memperhatikan 7 anggota. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam, kata Rasul. Aku diperintahkan untuk mensujudkan 7 anggota, dan itu wajib kena lantai tempat sujud. Yang pertama adalah al-jabhah, dahi. Yang kedua dan ketiga wal yadaini, 2 telapak tangan. Yang keempat dan kelima warrukbataini, 2 lutut. Dan yang keenam dan ketujuh adalah wa atrafil qadamaini, 2 ujung ibu jari kaki.
7 anggota sujud. Dan kita tidak membicarakan itu subuh ini. Yang akan kita angkat ke atas permukaan tausiah pada hari ini dan mudah-mudahan ada manfaatnya adalah yang keempat, yaitu apa yang disebut dengan sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca dan ketika mendengar orang membaca ayat-ayat sajadah. Ujar orang Banjar, sujud sajadah. Padahal yang betul adalah sujud tilawah. Kapan dilakukan? Pada waktu membaca atau pada waktu mendengar orang membaca ayat-ayat sajadah. Bapak Ibu, ayat-ayat sajadah itu ada 15 dalam Al-Quran. Ulun minta rela, minta maaf lawan bubuhan pian sabarataan. Kalau selama ini kita membaca Al-Quran, katakanlah di bulan Ramadan misalnya, kita mengkhatamkan 30 juz, 114 surah di dalam Al-Quran dalam tempo 1 bulan. Dalam tempo 1 bulan, misalnya 1 kali saja kita mengkhatamkan Quran 30 juz. Lalu kita tidak pernah melakukan sujud tilawah selama sebulan, itu berarti ada yang kurang dari kita. Masya Allah, ada yang kurang dari kita. Ulun minta maaf, ulun mengulang lagi kalimat itu. Kalau selama ini kita mengkhatamkan Al-Quran selama 1 bulan, 1 kali saja minimal, apalagi kalau lebih, lalu kita tidak pernah melakukan sujud tilawah selama sebulan, itu berarti ada yang kurang. Nah, ini yang akan kita bongkar, ini yang akan kita gali. Kenapa kita tidak melakukan sujud tilawah? Mohon maaf, mungkin kita tidak kenal dengan ayat-ayat sajadah. Jadi orang Banjar kita kada pinandu, amun kita kada pinandu kan kita kada kenal jadinya. Bapak Ibu, padahal ada 15 ayat sajadah dalam Al-Quran. Ulun sebutkan juznya saja, nanti surahnya. Yang pertama juz yang ke-9. Di situ ada surah Al-A'raf ayat 206. Yang kedua juz yang ke-13. Yang ketiga juz ke-14. Juz ke-15. Juz ke-16. Juz ke-17. Juz ke-19. Juz 17 itu ada 2. Pada juz 17 itu ada 2. Surah Al-Hajj kedua-duanya. Juz 19 juga ada 2 ayat sajadah. Kemudian juz yang ke-21, juz yang ke-23, juz yang ke-24, juz yang ke-25, juz yang ke-27, dan juz yang ke-30 ada 2. Juz ke-30 itu ada 2. Surah Al-Insyiqaq dan bukan surah Al-Insyiqaq, surah Al-Fussilat ya. Al-Insyiqaq betul, dan surah Al-Alaq yang ujungnya adalah wasjud waqtarib. Itu ayat-ayat sajadah. Bapak Ibu, Rasul mengatakan iza qara'a ibnu Adam as-sajdata. Masya Allah, ulun sangat menangis Bapak Ibu ketika menyampaikan ini. Kata Rasul mengatakan apabila manusia membaca ayat sajadah yang 15 macam tadi, wasajada, lalu kemudian dia melakukan sujud, maka kemudian syaitan itu berteriak, bahkan bukan hanya berteriak tapi wayabku, dia menangis, dan dia mengatakan ya wailahu, alangkah beruntungnya dia yang sujud itu. Umira bis sujud fasajada falahul jannah wa umirtu bis sujud fa asaitu faliyan nar. Ketika seseorang membaca ayat sajadah lalu kemudian dia melakukan sujud, maka syaitan berteriak dan menangis, dan dia mengatakan beruntungnya dia yang melakukan sujud, diperintahkan sujud lalu mau sujud, hadiahnya adalah surga. Aku ketika disuruh sujud
tidak mau sujud, maka bagiku adalah neraka. Ya Allah ya Rabbi, sekali lagi ulun ingin mengatakan, satu kali kita melakukan sujud tilawah berarti kita berhak mendapatkan satu tiket untuk masuk surga bersama Rasul. Apalagi kalau setiap, Masya Allah, setiap kita membaca ayat sajadah, kita melakukan sujud tilawah, berapa tiket yang kita dapatkan untuk hidup berdampingan dengan Rasul di dalam surga. Cuma sayang sekali lagi kita ada binanduk. Kita ada kenal dengan ayat sajadah, lalu kita tidak melakukan sujud sajadah. Sujud sajadah itu Bapak Ibu ada dua, ya sujud tilawah maksudnya. Sujud tilawah itu ada dua. Yang pertama adalah sujud tilawah yang ada di dalam salat. Ini contohnya subuh Jumat. Insya Allah Ustadz Ibnu membaca ayat sajadah pada subuh Jumat. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha. Ulun ini napas Ustaz, napas ulun. Idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Lalu imam sujud, jamaah pun sujud. Dan ingat Bapak Ibu, dalam fikih disebutkan ketika sujud di dalam salat, maka tidak boleh mengangkat tangan, turun langsung, dan tidak ada niat, karena niatnya adalah salat subuh berjamaah, bukan sujud tilawah. Langsung sujud, yang di dalam sujud membaca sajadah wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi. Itu secara umum bacaannya, tapi secara khusus ada bacaannya. Allahumma ja'alni minas sajidin liwajhikal musabbihina bihamdika wa a'udzubika min an akuna minal mutakabbirin. Itu bacaan khususnya. Jadi bacaan sujud tilawah itu tergantung kepada ayat yang dibaca. Kalau ayat yang dibaca menjelaskan tentang orang-orang yang sombong, yang tidak mau sujud, maka doanya adalah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat orang-orang yang sombong. Nah, termasuk yang kita baca pada waktu sujud tilawah subuh Jumat. Setelah sujud langsung naik, kada boleh mengangkat tangan lagi, naiknya langsung bersedekah. Dan imam melanjutkan tatajafa junubum anil madaji' dan seterusnya. Ulun minta maaf dan seterusnya karena ulun kada hafal. Kalau imam kita hafal insya Allah. Nah, perlu ulun sampaikan sebelum ulun lanjutkan. Kenapa Rasul itu sering membaca ayat sajadah di subuh Jumat, Bapak Ibu? Jadi ada hadis yang menyebutkan Rasul itu sering, bukan selalu ya, mohon maaf, bukan selalu tapi sering. Rasul sering membaca ayat sajadah dan surah Al-Insan di subuh Jumat. Jawabannya adalah yang pertama, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi mi waliyyin wala syafi'in afala tatazakkarun. Itu menjelaskan bahwasanya langit dan bumi pertama kali diciptakan Allah pada hari Jumat. Cuma pian jangan betakun Jumatnya Jumatna kayak apa, ulun kada tahu juga. Ya. Yang pertama, kenapa Rasul sering membaca ayat sajadah subuh Jumat? Yang kedua, allazi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Ini ternyata menjelaskan bahwasanya Nabi Adam pertama kali diciptakan Allah di dalam surga pada hari Jumat. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Allah yang menciptakan manusia pertama dari segumpal tanah liat. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian Allah menjadikan
anak cucu zuriat keturunan Adam itu termasuk kita yang hadir pada subuh ini dari setetes air mani yang hina. Nah ini Ustaz ujar kekawanan, ini yang menjadi dasar jar kenapa ulah anak tuh malam Jumat afdal. Ujar jadi ulun sahuti jadi ulun ulah anak tuh afdal terus malam Jumat ke malam Sabtu kan hantup terus nyala. Kita kan perlu bicara soal itu ya, kita lanjutkan saja mempersingkat waktu. Israk hari ini jam 6 lewat 20 menit kurang lebih. Kita israk lewatkan sedikit ya, insya Allah ya jam 9 lah kita tuntung ya. Ulun kan lapahan sampai jam 9, insya Allah setengah 7 tepat kita selesai. Yang ketiga, kenapa Rasul itu sering membaca ayat sajadah pada subuh Jumat? Wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Masyaallah. Ternyata hari kiamat nanti akan terjadi pada hari Jumat. Jadi khalqin jadid itu Ustaz artinya adalah hari yang baru. Hari yang baru itu artinya hari berbangkit. Ini ulama mengatakan demikian, bahwa hari kiamat nanti akan terjadi pada hari Jumat. Oleh karena itu berbahagia sekali kalau kita bisa untuk melakukan sujud tilawah minimal pada subuh Jumat. Ini sujud tilawah yang ada di dalam salat. Yang kedua, sujud tilawah yang ada di luar salat. Ketika kita membaca Al-Quran, ulun bawakan fotokopinya cuma ada 9 aja nih. Nanti siapa yang berkenan silahkan diambil, ya cuma 9 aja. Karena ulun tersempat kemarin memotokopi. Tadi malam ulun telepon fotokopi AMI yang di Banjarbaru itu, jar ulun buka kada buka aja. Jika buka ulun data ke Banjarbaru, ulun beristilah memotokopiakan. 200 yang hadir insya Allah ulun bari ke 200-nya. Cuma diganti bang namanya. Yang seadanya aja lah, seadanya, karena di fotokopi seorang pian. Bapak Ibu, ketika kita membaca Al-Quran surah sajadah, ayat sajadah ada 15. Pertama surah Al-A'raf ayat 206. Jadi pian baca Quran juz pertama belum ada ayat sajadah, juz kedua, juz ketiga, juz keempat, juz kelima, juz keenam, juz ketujuh belum ketemu, juz ke-8 belum ketemu, nanti sampai juz yang ke-9 baru ketemu. Penghujung surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 206. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Ini ada cirinya nih. Ujar pian nih misalnya nih, waktu mengaji nih. Cirinya tuh kadang ada congkol masjid, ada kubah masjid, kadang. Tapi tidak semua Quran itu sama cirinya. Ada yang di sampingnya tuh bertulis as-sajadah, ada. Kadang yang tulisan itu di blok hitam lagi. Jadi cirinya tuh kadang congkol masjid, kadang ada tulisan as-sajadah, kadang tulisan as-sajadah tuh di blok hitam. Kenapa demikian Bapak Ibu? Masya Allah, si penulis Al-Quran yang mulia, tangan yang menulis Al-Quran yang budiman itu ingin menjelaskan kepada siapapun yang membaca Al-Quran bahwa saat ini Anda sedang ketemu dengan ayat sajadah. Yuk lakukan sujud tilawah. Rugi kalau tidak melakukan. Jadi si penulis Quran itu memberikan tanda seperti itu agar kita kenal dengan ayat sajadah. Sampai kepada itu tutup Qurannya. Tutup Qurannya, taruh di samping atau di atas meja. Hamparkan sajadah menghadap kiblat. Kalau ibu-ibu kenakan mukena, karena syaratnya adalah yang pertama suci badan, tempat pakaian dari hak najis. Yang kedua suci badan dari hadas besar dan kecil. Yang ketiga menghadap kiblat. Yang keempat menutup aurat.
Berarti ibu-ibu pakai mukena. Kalau baca Qurannya tidak pakai mukena, tutup Qurannya, kenakan mukena, hamparkan sajadah menghadap kiblat, posisikan duduk seperti tahiyat awal atau seperti duduk antara dua sujud, angkat takbir Allahu Akbar. Dalam waktu mengangkat takbir Allahu Akbar, dalam hati, aku sujud tilawah sunat karena Allah Ta'ala. Begitu bar, dahinya kena lantai langsung. Dalam sujud membaca sajadah wajhillazi khalaqahu dan seterusnya. Selesai, duduk tahiyat akhir langsung, salam kanan, salam kiri. Selesailah prosesi sujud tilawah. Dapat tiket masuk surga bersama Rasul. Nanti lanjut baca Quran lagi. Misalnya baca Qurannya 4 juz sekali baca. Misalnya ketemu lagi surah Ar-Ra'du, surah yang ke-13, ayat 15. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'aw wa karha wa zilaluhum bil wuduwi wal asal. Ada pulang nih tanda anak tubah masjid nih, ujar pian. Ada pulang tulisan as-sajadah di samping. Oh ternyata ini ayat sajadah pulang, sako jar. Kira-kira ini ayat sajadah pulang di itihi, oh bujur dua ini ayat sajadah, andak lagi Qurannya ke samping, hamparkan lagi sajadah menghadap kiblat. Kalau ibu-ibu kenakan lagi mukena, lakukan lagi sujud tilawah seperti yang kita lakukan sebelumnya. Masya Allah Bapak Ibu. Sekali lagi ulun sampaikan, ada 15 ayat dalam Al-Quran yang itu merupakan ayat sajadah, dan kita dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah pada waktu membaca atau pada waktu mendengar orang membaca ayat sajadah. Kalau di pengajian ulun yang rutin Bapak Ibu, ulun senang membagi jamaah kepada beberapa kelompok. Jadi kalau jamaahnya sebanyak ini misalnya, jar ulun tanpa mengurangi rasa hormat ulun lawan bubuhan pian, mohon berkenan kiranya untuk membagi kepada 3 kelompok atau 4 atau 5 kelompok. Jadi masing-masing mereka membuat satu kelompok, bundaran, lingkaran. Kemudian ambil Quran jar ulun, satu kelompok satu Quran. Mereka masing-masing mengambil Quran, lalu ulun sodorkan tugas mencari ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Tapi konsepnya lengkap sudah, surah Al-A'raf ayat 206, juz yang ke-9. Jadi tinggal mencari, cari dalam Quran satu kelompok tadi. Kalau sudah ketemu dengan ayat sajadah, ulun tolong perlihatkan kepada kelompok yang lain. Maksudnya dalam satu kelompok itu kawan-kawan yang lain dalam anggota satu kelompok. Sebab kalau kita memperlihatkan satu persatu dalam jumlah yang banyak seperti ini kan tidak mungkin. Tapi kalau dibagi dalam beberapa kelompok, akhirnya bisa terjangkau. Oh ternyata ini kah ayat sajadah. Mohon maaf bagi yang belum kenal, tapi kalau sudah kenal kan biasa. Oh ternyata ini kah ayat sajadah. Orang tidak mungkin bisa melakukan sujud tilawah kalau dia tidak kenal dengan ayat sajadah itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ada 15 ayat sajadah dalam Al-Quran, termasuk surah An-Nahl, ya, surah yang ke-16 ayat 50. Ini ada pada juz yang ke-14. Nah karena pian coba-coba ke rumah tuh diperiksa ya yang dapat fotokopian ini, ya dilihat ya kena di rumah ya. Kalau amunnya kawa tuh pian diciri nukar yang stabilo kah diciri sedikit supaya kita betul-betul kenal dengan ayat sajadah. Nanti Quran ini dibaca oleh anak kita ketika kita meninggal dunia. Anak kita yang baca Quran melanjutkan kita kebiasaan membaca Al-Quran, dia akan kenal kenapa abah jadi menciri ini, jadi pakai stabilo, diperiksanya oh ternyata itulah ayat sajadah. Maka ketika anak kita melakukan sujud tilawah, kita yang dalam kubur dapat pahalanya. Kenapa? Karena kita yang membukakan jalan untuk anak kita melakukan sujud tilawah. Atau ada yang ditempel ya, ditempel dengan
apa yang kuning abang itu, yang orang menjual di toko buku itu, yang di laminating, ya yang di fotokopian itu ada orang menjual. Atau boleh dicoret, diconteng dengan pulpen, pian. Kenapa bolehkah mencoret-coret Quran dengan pulpen? Boleh untuk kebaikan. Asal jangan dicoret behimat aja mencoretnya. Sekadar cirinya aja. Ini ayat sajadah nih, diciriin, masya Allah, Bapak Ibu. Kalau kita kenal dengan ayat sajadah, kita akan melakukan sujud tilawah. Dan satu kali kita melakukan sujud tilawah, kita akan mendapatkan satu tiket masuk surga bersama Rasul. Yang keempat, surah Al-Isra ayat 109. Surah Al-Isra itu sama dengan surah Bani Israel, ya, yang awalnya adalah subhanalladzi asra dan seterusnya. Yang kelima, surah Maryam ayat 58 juz 16. Surah Al-Hajj itu ada dua, surah Al-Hajj ayat 18 dan surah Al-Hajj ayat 77. Surah Al-Furqan ayat 60, surah An-Naml ayat 26, sama-sama di juz 19. Nah, kemudian yang biasa kita baca subuh Jumat, surah As-Sajdah ayat berapa? Ayat 20, ayat 15 ya. Surah yang ke-32, juz yang ke-21. Jadi surah As-Sajdah itu surah yang ke-32. Kalau surah Yasin surah yang ke-36 ya. Surah Yasin surah yang ke-36. Kalau surah As-Sajdah itu surah yang ke-32. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza zukiru biha dan seterusnya, itu ayat yang ke-15 ada pada juz yang ke-21. Kemudian surah Sad ayat 24, surah Fussilat. Surah Fussilat itu nama lain daripada Hamim Sajadah. Jadi ulun pernah Ustaz, pernah bingung mencari surah Fussilat kada ketemu. Ternyata Quran itu ada yang menggunakan surah Fussilat, ada yang menggunakan surah Hamim Sajadah. Jadi Fussilat itu sama dengan Hamim Sajadah. Kemudian surah An-Najm, surah Al-Insyiqaq, surah yang ke-84 ayat 21, juz ke-30, dan yang terakhir surah Al-Alaq ya. Wasjud waqtarib. Amun imamnya kada ngerti tajwid, wasjud waqtarib. Ribnya panjang, matlin ya. Mat apa? Mat arid disukun. Padahal wasjud waqtarib ya, ribnya itu kada panjang. Nah, itu sujud sajadah mestinya. Sujud tilawah mestinya ketika kita membaca ayat itu. Dan ketika mendengar dibacakannya ayat itu. Bapak Ibu, waktu isra kita sudah lewat sedikit. Jam ulun sudah jam 6:30, kurang 2 menit. Demikian yang bisa ulun sampaikan. Kesimpulannya bahwa untuk mendapatkan tiket masuk surga bersama Rasul itu ternyata adalah dengan cara memperbanyak melakukan sujud, seperti yang Rasul sampaikan kepada Rabi'ah bin Malik bin Ka'ab al-Aslami.